Yo guys, what's up? Lagi bareng gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru 2020 untuk kalian semuanya. Semoga tahun ini kita lebih baik lagi ke depannya dan semakin sukses lagi. Dan kalau tahun 2019 kemarin kalian mengalami kegagalan, mengalami keterpurukan, dan mungkin tradingnya masih loss dan masih kacau, semoga di tahun 2020 ini jauh lebih baik. Dan pastinya di tahun 2020 ini kalian bisa mendapatkan apa yang menjadi goals dan impian kalian. Ingat pesan gue, kemarin gue udah ceritain di video sebelumnya. Dalam 1 tahun, hidup manusia itu bisa berubah drastis. Jadi intinya kalian jangan nyerah. 1 tahun itu banyak sekali kesempatan yang bisa kalian gapai. Dalam 1 tahun ada 365 hari, artinya ada 365 kesempatan, 365 peluang yang bisa kalian capai. Jadi pesan gue di tahun 2020 ini, semoga kalian semakin semangat dan pastinya kejar terus target dan goals kalian. Semoga semuanya bisa tercapai. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas tentang trading lagi, tetapi gue lebih concern ke sebenarnya hal-hal apa yang perlu kita perhatikan dan perlu kalian pahami sebelum kalian memulai trading. Jadi video ini cocok banget buat pemula yang baru saja ingin terjun ke dunia trading. Ini cocok banget buat kalian, semoga kalian bisa mengerti. Dan saran gue, kalian tonton dan pahami video ini sampai akhir. Semoga kalian mengerti dan dapat poin-poin pentingnya. Jadi video ini cocok banget buat pemula yang baru saja pengen mencoba trading, pengen terjun ke dunia trading, khususnya trading binary option. Video ini cocok banget untuk kalian, semoga bisa mengedukasi kalian lebih lagi. Jadi hal yang perlu kalian pahami sebelum kalian terjun ke dunia trading, yang pertama adalah kalian harus ngerti dulu mindset trading dan konsep trading itu sendiri. Jadi trading itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu berdagang gitu, trading online, berdagang online lewat internet. Biasanya kalau di trading forex itu, kalau kalian tahu, forex itu singkatan dari foreign exchange atau penukaran mata uang asing kan. Jadi konsep trading itu sebenarnya sederhana. Kita itu jual beli, kita itu berdagang. Kalau di forex ya kita jual beli mata uang. Kalau di saham ya kita jual beli nilai-nilai sebuah perusahaan. Jadi konsep trading itu adalah konsep jualan atau berdagang. Sebenarnya sama aja dengan usaha atau bisnis apapun, karena ya jatuhnya berdagang. Nah, cuman belakangan trading ini marak sekali di internet, apalagi keluar broker-broker seperti Binomo, Olimtrade, IQ Option, dan trading binary option ini menjadi heboh sekali dan ramai sekali. Dan banyak orang pengen dapatin uang, banyak orang pengen kaya mendadak, banyak orang pengen mendapatkan keuntungan yang banyak lewat trading binary option. Padahal konsepnya itu berbeda gitu. Padahal sebenarnya kalian harus tahu konsep trading itu bukan seperti itu. Nah, mungkin gara-gara termakan oleh marketing, termakan oleh iklan-iklan di internet yang sepertinya kelihatannya trading itu sangat gampang sekali, trading itu bisa membuat kita kaya mendadak, padahal kalian tidak tahu prosesnya itu di belakang panjang sekali. Seperti gua, mungkin kalian ngeliat sekarang saldo gua 800 juta lebih dan gua bisa dapat keuntungan sampai miliaran, bahkan sampai bangun perusahaan, beli mobil dari trading. Ya emang gitu, tapi sebenarnya nggak 100% dari trading, karena gua juga punya banyak usaha dan punya banyak bisnis, dan trading ini salah satu bisnis dan usaha yang gua jalanin. Jadi ingat guys, pertama kalian harus pahamin konsep trading. Trading itu sama aja dengan usaha atau bisnis apapun. Yang namanya trading itu tetap ada kalanya kita bisa mendapatkan kerugian, bukan hanya keuntungan aja gitu. Jadi trading ini menurut gua konsepnya itu sama seperti seni gitu. Seni untuk memanajemen keuangan, seni untuk memanajemen risiko, seni untuk bagaimana kita mengembangkan uang kita. Jadi konsep trading itu ya sama seperti bisnis apapun yang kalian jalanin. Yang namanya trading ya kita jualan gitu. Kalau misalnya kalian jualan makanan, jualan baju atau apapun ya sama. Di trading ini kita jualan mata uang untuk forex. Kalau di saham gitu kita jualan nilai-nilai perusahaan dan kita bisa menganalisa naik turunnya pergerakan mata uang. Tapi kalau di binary option sendiri dia agak sedikit berbeda. Konsepnya adalah trading dua arah gitu. Naik atau turunnya kita tetap mendapatkan profit. Itu dia. Jadi kalian harus pahamin dulu konsep trading. Trading apapun yang ingin kalian jalani, mau trading forex, trading saham, trading binary option, kalian harus benar-benar mengerti dulu konsep tradingnya dan kalian harus deal dengan itu. Jangan kalian udah terjun ke dunia binary option, forex atau saham, akhirnya kalian tidak mengerti apapun, kurang edukasi, kalian trading, nah akhirnya kalian loss dan kalian menyalahkan. Padahal dari awal konsep trading itu kalian udah tidak mengerti. Jadi itu yang salah gitu. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, sebelum kalian terjun ke dunia trading, kalian benar-benar harus paham dulu konsep dari trading itu. Sebenarnya trading itu apa? Oke, yang kedua, kalian harus memilih broker. Nah, pilihlah broker yang fair gitu. Fair dalam artian adalah broker yang membayar ketika kita win. Broker yang membayar ketika kita melakukan penarikan dana. Broker yang benar-benar bisa membayar kita ketika kita benar-benar profit gitu. Ada beberapa broker yang bisa dikatakan broker yang penipu. Kita profit tapi kita tidak bisa withdraw. Nah, Binomo ini sendiri setelah saya jalanin selama setahun merupakan salah satu broker yang menurut saya fair. Fair dalam artian dia benar-benar membayar kita ketika kita profit. Dan teman-teman yang udah ngerasain trading di Binomo pasti udah ngerasain withdraw dan benar-benar
mereka membayar kita, bahkan proses penarikannya cepat gitu loh, sampai 5-10 menit. Kalau akun kita sudah terverifikasi, itu pasti masuk. Nah, kalian harus tahu dulu, broker itu punya regulasinya tersendiri. Nah, broker yang kalian pilih, kalian harus benar-benar riset dulu, ini broker apa, dari tahun berapa berdirinya, apa-apa aja peraturannya, dan regulasi apa aja di broker ini. Nah, seperti Binomo ini, kita harus melakukan verifikasi dulu sebelum kita bisa withdraw gitu. Nah, di sini kalian kalau buka Binomo dari laptop atau PC, di sebelah kolom kiri ini ada logo chat yang bisa kalian chat langsung ke supportnya. Halo, selamat siang. Nah, kalian bisa chat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mereka akan melayani kita. Nah, di sini Binomo ini bagus sekali, mereka punya CS-nya, mereka punya supportnya yang bisa nge-assist kita dan memberitahu apa-apa saja yang kita butuhkan. Nah, di sini kalian bisa tanya-tanya soal Binomo. Ya, kami akan sambungkan Anda ke bagian tim chat Indonesia. Mohon ditunggu, jangan tutup. Nah, jadi di kolom chat ini kalian bisa bertanya apapun soal Binomo. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat menarik akun Binomo? Nah, apa aja pertanyaannya bisa kalian tanyakan di kolom chat ini. Nah, broker yang baik adalah broker yang menyediakan tim support. Broker yang baik itu adalah broker yang punya tim yang bisa meng-assist kita atau membantu kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait teknis, terkait deposit, terkait withdraw, dan apapun itu. Jadi Binomo menurut saya termasuk salah satu broker yang oke, karena mereka punya tim supportnya yang bisa meng-assist kita, yang bisa membantu kita apabila kita punya pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal teknis, mau itu deposit, mau itu withdraw, dan lain sebagainya. Dan menurut saya tim supportnya ini termasuk oke. Biasanya kalau email itu kurang lebih dia paling lama sih 3 hari untuk balasannya. Nah, ini sudah dia langsung ditanya, halo selamat datang di Binomo, ada yang dapat kami bantu. Jadi tim supportnya itu aktif. Jadi pastikan kalian memilih broker yang fair. Fair dalam artian broker ini benar-benar tidak curang, dia benar-benar membayar kita. Nah, kalau untuk peraturan dari broker itu sendiri, sistem dari broker sendiri itu beda-beda gitu. Contohnya kalau di Binomo itu kita di perdagangan berjangka. Ada yang dari waktu singkat 1 menit hingga 1 jam. Jadi mereka punya regulasi dan sistem tersendiri. Jadi kita harus deal dulu dengan regulasi dan kita bisa melihat dari websitenya. Kita bisa tahu apa-apa saja. Website ini sudah berdiri berapa lama? Nah, Binomo sudah sejak tahun 2014 berdirinya, artinya sudah 6 tahun. Nah, biasanya perusahaan itu waktunya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun. Nah, Binomo udah melewati fase yang 1 tahun dan fase 5 tahun. Biasanya sebuah perusahaan kalau udah melewati fase 5 tahun, dia akan menuju ke fase 10 tahun. Artinya, Binomo udah lulus 2 tahap dan mungkin kedepannya masih bisa bertahan lama hingga 10 tahun ke depan. Nah, jadi penting untuk teman-teman, sebelum teman-teman terjun ke dunia trading, teman-teman harus riset dulu broker apa yang teman-teman pilih. Pastikan broker yang teman-teman pilih adalah broker yang fair dan benar-benar membayar kita ketika kita profit. Kalau enggak ya tinggalin aja, jangan dimainin. Itu dia. Dan pastikan broker yang teman-teman pilih itu punya supportnya, ada email supportnya, bisa kita hubungi CS-nya, dan Binomo ini sendiri bisa kita hubungi langsung nomor teleponnya, dan itu bahasa Indonesia. Nah, untuk melakukan penarikan dana silakan lakukan pada halaman tarik web. Nah, mereka langsung bisa menjawab kita atas pertanyaan yang kita tanyakan. Jadi ini adalah salah satu broker yang oke banget. Walaupun saya belum login di akun saya udah bisa langsung chat supportnya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya soal Binomo, sebelum kalian terjun ke dunia trading, sebelum kalian bikin account, sebelum kalian deposit, kalian bisa tanya-tanya dulu ke tim supportnya. Karena ini adalah langsung tim dari Binomonya yang akan melayani kalian dan akan membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait Binomo. Nah, ini sudah dijawab dengan sangat jelas ya. Saya tanya bagaimana cara withdraw, dia sudah menjelaskan di sini. Untuk melakukan penarikan withdraw, langsung ada laman webnya, langsung jelas di sini deposit dengan apa, withdraw dengan apa. Jadi clear ya teman-teman ya. Jadi carilah broker yang benar-benar fair dan broker yang punya tim support yang bisa kita hubungi dan bisa kita chat. Jadi kita tahu gitu loh. Apalagi khususnya kita di Indonesia. Nah, ada beberapa broker luar yang menggunakan bahasa Inggris, itu agak sulit. Kalau Binomo sendiri dia udah punya tim yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi lebih mempermudah kita untuk tanya jawab dengan mereka. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada regulasi, jenis account, dan ada FAQ. FAQ ini apa? Nah, FAQ ini adalah pertanyaan-pertanyaan populer terkait broker. Biasanya website itu di broker apapun, mau website Binomo, website apa aja, biasanya ada namanya FAQ-nya. Sebelum kalian memilih broker ini, kalian bisa membaca dulu FAQ-nya, soal verifikasi, soal akun pribadi, semua lengkap di sini. Jadi pastikan kalian benar-benar teredukasi dengan baik dan pastikan kalian benar-benar paham dulu sistem dari broker tersebut sebelum kalian bikin account dan sebelum kalian deposit. Itu dia. Dan yang ketiga adalah kalian harus mempersiapkan trading plan.
Nah, trading plan itu seperti apa? Seperti yang udah saya sering jelaskan di video-video saya sebelumnya. Bagi saya, trading yang terbaik adalah trading yang menggunakan duit yang nganggur. Duit nganggur dalam artian adalah duit yang tidak mengganggu kebutuhan kalian, uang yang tidak mengganggu hal-hal lainnya. Uang yang kalian gunakan untuk trading kalau bisa adalah uang yang bukan untuk bayar cicilan, untuk bayar kredit, bayar hutang atau apapun itu. Tapi uang yang benar-benar tidak mengganggu apapun gitu. Dalam artian yang saya sebut adalah uang nganggur. Nah, kenapa harus pakai uang nganggur? Karena gini, balik lagi ke mindset trading itu adalah mindset untuk mengembangkan dana. Jadi ketika kalian deposit 1 juta, kalian harus udah berpikir bahwasanya 1 juta ini dari awal sudah hilang. Nah, biasanya orang yang punya mindset seperti ini, punya trading plan seperti ini, biasanya dananya bisa berkembang. Tetapi kalau andai kata kalian punya hutang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, terus kalian memilih untuk trading dan kalian berpikir dengan trading ini kalian bisa melunasi hutang kalian. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi biasanya tradingnya akan terbeban. Nah, psikologi dalam tradingnya akan lebih berat dan biasanya cenderung orang banyak loss di situ. Orang sering loss trading itu gara-gara dia trading dengan beban. Makanya sebelum kalian trading, bikinlah trading plan. Trading plan itu dalam artian kalian per hari pengen dapat profit berapa persen. Modal kalian untuk deposit itu berapa, batasan profit kalian berapa, dan bukan hanya batasan profit tetapi batasan loss. Nah, ingat, balik lagi, trading itu adalah bagaimana kalian mengelola keuangan kalian dan bagaimana kalian memanajemen resiko. Setiap resiko yang terjadi itu harus kalian atur gitu loh. Setiap resiko itu harus bisa kita manajemen dengan baik. Karena seperti ini, udah saya katakan bahwasanya trading itu sama aja dengan bisnis atau usaha apapun. Dengan namanya usaha atau bisnis pasti bisa rugi. Yang namanya usaha atau bisnis pasti juga bisa mengalami yang namanya kegagalan. Tidak selamanya untung dan tidak selamanya berhasil. Itu dia trading. Trading itu sama aja. Tidak selamanya kita trading kita bisa profit terus. Ada kalanya kita bisa loss. Loss boleh-boleh saja, tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir loss tersebut. Ingat, loss atau kerugian itu tidak bisa dihindari kalau kalian udah terjun ke dunia trading. Trader-trader yang udah sukses sekalipun, yang udah miliaran rupiah, pasti pernah gagal juga, pasti pernah mengalami kerugian dan pasti pernah loss juga. Mungkin lossnya mereka nggak tunjukin. Nah, kalau saya pribadi, di level saya sekarang bukan berarti saya nggak pernah loss, saya juga pernah loss. Tapi bagaimana saya meminimalisir lossnya tadi menjadi lebih berkurang. Dalam artian loss boleh, tetapi profitnya jauh lebih besar dari lossnya. Itulah penting untuk kita membuat trading plan. Makanya trading itu jangan ngasal guys, harus ada rencana yang benar-benar kita persiapkan dengan matang. Dan kalian juga harus bagi waktu loh. Trading ini memang kalau untuk di binary option itu mungkin hanya dalam 1 hari bisa setengah jam sampai 1 jam aja cukup. Tetapi kalian benar-benar harus bagi waktu. Dan tips-tips buat kalian, kalau misalnya kalian trading, pastikanlah kondisi tubuh kalian dalam keadaan yang fit dan sehat. Pastikan keadaan mental kalian juga sehat. Pastikan mindset kalian juga lagi bagus. Dan pastikan mood kalian juga baik. Jangan mood kalian itu lagi jelek, jangan kalian lagi punya masalah keluarga, jangan kalian lagi berantem sama pacar, jangan kalian lagi punya banyak utang, jangan kalian lagi bermasalah dalam kehidupan kalian pribadi, atau apalagi dalam bermasalah dalam ekonomi, kalian hajar ke trading. Biasanya dari pengalaman saya dan dari pengalaman murid-murid dan member-member saya, itu biasanya lebih ke hancur tradingnya. Kenapa? Karena kebawa emosi. Nah, pastikan kalian punya trading plan yang baik dan itu bisa kalian konsultasikan ke mentor kalian. Makanya perlu kalian harus punya mentor. Mentor itu bisa jadi orang yang duluan terjun ke dunia trading, orang yang lebih senior dari kalian, orang yang udah melewati fase-fase sulit, orang yang udah pernah mengalami loss, udah pernah mengalami profit, orang yang udah benar-benar terjun ke dunia trading dalam kurun waktu yang lama gitu. Jadi itu bisa dijadikan mentor kalian dan kalian bisa bertanya ke mereka bagaimana trading plan yang baik dan benar. Yang berikutnya adalah kalian harus benar-benar paham metode dan strategi yang terbaik untuk trading. Nah, saya katakan strategi itu tidak perlu banyak-banyak, metode itu tidak perlu banyak-banyak. Pilihlah benar-benar yang klop dan cocok di kalian. Ada beberapa metode yang mungkin cocok di orang lain, bisa profit dan berhasil di orang lain, tapi mungkin tidak berhasil di kalian. Nah, karena kenapa? Karena masing-masing kita punya psikologi yang berbeda-beda. Mungkin dengan metode A, seseorang bisa sukses meraih profit jutaan rupiah, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Mungkin juga dengan metode yang sama, ada 10 orang, mungkin 8 orang sukses, 2 orang gagal. Dengan metode yang sama, 7 orang sukses, 3 orang gagal. Kenapa bisa seperti itu? Saya contohkan dengan sekolah gitu. Di satu sekolah, gurunya sama, ada siswa sekitar 40-an orang. Tetapi mungkin nilainya berbeda. Dari 40-an orang ini, tidak mungkin semuanya 40 orang ini ranking 1 semua. Pasti ada yang ranking 1, ranking 2, 3, dan seterusnya. Mungkin ada yang nilainya perfect 100, ada yang nilainya 90, ada yang bahkan nilainya 0,
ada yang nilainya merah, dan ada yang tinggal kelas. Padahal satu kelas itu diajarin oleh guru yang sama. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Nah, bukan gurunya yang salah, bukan metodenya yang salah, tetapi kita harus mengetahui bahwasannya pemahaman setiap orang itu berbeda. Daya tangkap setiap orang itu berbeda. Mungkin gurunya boleh sama, tetapi setiap murid itu memperhatikan dan mereka punya daya tangkap masing-masing. Mereka punya daya tangkap yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan meskipun gurunya sama, tetapi penyerapan metode dan penyerapan materinya bisa berbeda. Mungkin si A bisa mengerti hanya dijelaskan 15 menit, mungkin si B harus dijelaskan 2-3 jam. Jadi masing-masing orang itu punya kapasitas otak dan kapasitas penyerapan materi yang berbeda-beda. Itulah kenapa dengan materi yang sama, dengan metode yang sama, hasilnya bisa berbeda. Balik lagi ke kalian yang menonton video-video saya. Mungkin member-member saya semua, dari 300 sampai 400 member saya, mungkin ada sekitar 200 sampai 300 orang yang berhasil, tetapi ada 100 yang masih lost. Sama seperti kalian yang nonton YouTube saya, yang nonton materi YouTube saya, ada yang pakai strategi saya bisa berhasil, ada yang pakai strategi yang lain yang berhasil, ada yang mungkin pakai strateginya sendiri yang bisa berhasil. Jadi doesn't matter, menurut saya tidak masalah mau strategi apapun, yang penting cocok di kalian dan kalian benar-benar paham dengan strateginya, kalian benar-benar paham dengan resikonya, kalian benar-benar paham dengan metodenya. Pakailah metode dan strategi yang benar-benar kalian pahami. Yang kelima, sebelum kalian terjun ke dunia trading, kalian harus benar-benar paham bahwasanya trading itu perlu jam terbang. Tidak mungkin orang langsung terjun ke dunia trading langsung bisa berhasil. Mungkin ada, tapi persentasenya akan sedikit sekali. Dan mungkin biasanya yang terjun ke dunia trading langsung dapat profit yang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, itu bisa dikatakan beginner luck atau keberuntungan pemula, dan belum tentu berhasil. Nah, satu hal yang harus kalian pahami, saya percaya setiap yang menonton video ini pasti udah pernah profit, pasti udah pernah mendapatkan profit dari trading. Tetapi mungkin yang bisa mempertahankan profitnya untuk tetap konsisten itu yang sedikit. Nah, kita semua udah pernah merasakan profit, tapi bagaimana merubah profit kita menjadi profit yang konsisten? Karena saya mengajarkan kalian semua untuk menjadi trader yang safe zone, dalam artian trader yang memiliki resiko yang lebih kecil. Lebih baik kita profit itu kecil per hari, tetapi kita profit setiap hari, daripada kita profit langsung bus, modal 1 juta langsung 10 juta dalam waktu 1-2 hari, tetapi di hari ketiga habis. Buat apa? Jadi saya simpulkan sekali lagi, sebelum kita terjun ke dunia trading, yang pertama kalian harus paham konsep trading, yang kedua kalian harus memilih broker, dan pilihlah broker yang benar-benar fair, broker yang terbaik menurut kalian, yang ketiga kalian harus punya trading plan, yang keempat kalian harus menguasai metode dan strateginya, dan pilihlah metode atau strategi yang cocok dengan kalian. Dan yang terakhir, kalian harus meningkatkan jam terbang kalian dalam trading, dan benar-benar harus komitmen dan disiplin itu sangat penting sekali dalam trading. Dan sekali lagi yang paling penting adalah yang terakhir tadi ya, jam terbang gitu. Kalian harus benar-benar latihan, kalian harus benar-benar berlatih, karena trading itu sama aja dengan bisnis atau usaha apapun. Semakin tinggi jam terbang kalian, semakin tinggi pengalaman kalian di trading, kalian akan tahu dan kalian akan mengetahui. Contoh nih, loss yang kalian udah rasakan itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Jadi dalam artian kalian jangan jatuh ke lubang yang sama. Boleh loss itu jadi jam terbang kalian. Semakin kalian trading, jam terbang kalian akan semakin meningkat, dan percayalah skill kalian juga akan semakin bertambah, dan daya analisis kalian terhadap candlestick itu bakal semakin bertambah seiring dengan perjalanan kalian di dunia trading. Jadi semakin sering kalian trading, semakin sering kalian belajar dan berlatih, pasti kalian akan semakin ahli, pasti kalian akan semakin mahir. Jadi seperti itu guys. Yo guys, mungkin sekian aja video gua kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kalau untuk kalian yang suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian, dan semoga teman-teman yang mau terjun ke dunia trading bisa sukses juga dan bisa berhasil. Dan pesan gua guys, jangan lupa untuk terus latihan dan berlatih, tingkatkan jam terbang kalian sehingga kalian semakin mahir di trading. Yo guys, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian aja dari gua Indra Kens. Salam profit.